Ya, shalom. Shalom. Kasih Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya orang-orang yang dikasihi Tuhan pasti akan diberikan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, engkau lebih dari pemenang. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan setiap kami umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa.
Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, kiri kanan saudara, engkau lebih dari pemenang. Amin. Kita menerima janji Tuhan di tahun ini. Kemenangan Tuhan berikan buat setiap kita yang percaya, katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber pengharapan setiap kami. Kami bersyukur buat kemenangan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami Engkau hadir. We thank you Jesus. Haleluya. Oh. Mari sama-sama nyatakan, pengharapan hanya dalam-Mu. Hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Haleluya.
berlimpah atasku. Tiada Allah seperti. Mari jemaat Tuhan katakan, bersyukur selalu. Amin. Tiada berubah dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Mari angkat tangan kita bersama.
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari angkat tangan sama-sama, katakan Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang segala puji. segenap hati kami menyembahmu Tuhan. Menyembahmu, terimalah senam hidupku sebagai persembahan, Sebagai persembahan, sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup bagimu. berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, amin. Shalom saudara, silakan duduk. Terima kasih untuk tim WL, luar biasa. Saya Nigues Eva dari sebulan yang lalu. Saya bilang sama penjadwalan, Dik, saya mau Eva. Jadi buat suasana Sinjan lebih kerasa ya. Ya, saya juga dibantu sama tim tari kipas dan pemimpinnya adalah istri dan wakil gembala Pak Pau. Jadi puji Tuhan kita dilengkapi dengan sahabat-sahabat yang baik yang membantu kita di tempat ini. Kita juga ada harpa siang ini. Puji Tuhan saudara. Saya berdiri di sini baru berdiri 2 minggu yang lalu ya. Saya tanya sama sahabat-sahabat saya di KBS Suhat 2, minggu ini yang cocok bawa firman Tuhan siapa? Muka yang paling oriental. Gitu loh. Yang muka yang paling cocok gitu ya. Ya, semua bilang saya. Saya bilang, wah ini muka encek-encek lah ya nih ya. Cocok lah ya. Puji Tuhan. Oke. Saya mau sharing sedikit tentang firman Tuhan tentang strong family. Awal tahun di ibadah perdana kita, saya sharing tentang mukjizat Tuhan masih ada. Ada pengampunan dari Pak David, ada Pak David kemarin, ampuni orang tuanya, Tuhan sembuhkan, nggak usah operasi kepala. Mukjizat Tuhan masih ada. Ibu Pauline disembuhkan Tuhan dengan kesepakatan kita. Ya, pagi ini, siang ini saya mau sharing tentang Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 28 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Kenapa saya panggil sharing tentang rumah tangga? Kemarin kita survei, tahun kemarin saya cerita tentang survei para jemaat tempat ini punya kerinduan 2 hal. 1 rumah tangga, 2 usaha dan pekerjaan. Maka awal-awal tahun ini kita akan pakai sharing tentang rumah tangga. Berkat atas rumah tangga. Nyayan syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan dan ditunjukkannya.
Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di tengah rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anakmu damai sejahtera Allah atas Israel. Saudara, berkat Tuhan ini adalah berkat keluarga. Keluarga buat saya super penting. Saya sharing sedikit tentang saya punya istri di depan, saya punya 2 anak saya. Anak saya dari dulu Dari dulu saya orangnya cukup keras saudara, sama keluarga dan anak-anak saya. Ya, istri saya jadi pentopan keluarga, doa untuk anak-anak saya. Akibatnya, saya itu nggak tahu dekat sama anak saya. Saya sibuk kerja. Saya sibuk kerja. Makanya kenapa muka saya lebih oriental. Kalau saudara nggak percaya, saya bisa kita khotbah dalam bahasa Mandarin mungkin. Ya, saya ada bisnis di luar, di China. Saya ada kerjasama dengan orang Singapura, orang Taiwan. Akibatnya saya sering di luar. Akibatnya hubungan saya sama anak-anak saya kurang begitu bagus. Ya kan? Maka pada saat saya diminta jadi gembala, istri saya pesan saya satu, utamakan keluarga. Bicara dengan keluarga. Istri saya dorong saya bicara dengan keluarga. Keluarga itu artinya apa? Coba kita sharing sedikit tentang keluarga. Apa ada keluarga ya? Lex bisa kasih saya sedikit tentang keluarga. Ciri-ciri keluarga yang kuat itu apa sih? Saya kemarin diajarin. Saya Natal tahun baru kemarin ada di Shenzhen, di satu kota yang dekat sama Hong Kong. Partner bisnis saya ajarin saya begini. Ini rumah. Rumah ini atasnya ada pelindung, jia. Jia ini atasnya ada satu. Ming. Ya. Di situ adalah pelindung. Ada satu tempat berteduh, saudara. Keluarga ini, hai para suami-suami, cowok-cowok, kita harus buat keluarga itu dalam perlindungan Tuhan. Dan kita harus bangun rumah ini yang kokoh. Karena memang keluarga dibentuk dari atas dulu. Saya bawa pointer, tapi karena belinya agak murah, jadi nggak muncul ya. Ini saking ininya mungkin ya. Saya beli, coba ini calon menantu saya, kasih saya hadiah. Calon menantu, tapi kenapa paling murah ya? Coba kasih tahu tanya, calon menantu saya aku kasihnya murah ya. Ada. Merahnya muncul, nggak ada lagi. Oke. Aduh, ini jah. Atasnya itu dia ada satu perlindungan, saudara. Bawah itu si. Wah, keluarga itu harus, saudara, menggabungkan satu tempat, satu atap, ya. Si itu artinya apa? Makan. Omen punya suatu cutung si, ya makan. Kalau saya di luar negeri, kami itu jawab, makan. Selalu makan. Menjamu kita dengan makan. Tapi dalam keluarga, saudara, kita harus siapin perlindungan dan tempat untuk anak istri kita makan. Itu kewajiban seorang suami. Bentuk keluarga ini harus kokoh. Maka ini jadi satu kesatuan. Dalam perlindungan Tuhan, di dalam ada sukacita. Ada makanan, saudara. Coba kita koreksi. Rumah ini harus ada poin itu, saudara. Ada sukacita penuh. Kita harus koreksi. Apakah rumah kita sukacita penuh? Saya
kemarin ke Jakarta. Saya jemput anak saya dari luar, pulang Sinja kan. Anak saya yang cowok tinggal di BSD. Janji sama saya jam 10 makan siang. Saya sama istri berangkat jam 7 kurang dikit kita berangkat. Sampai sana jam 10 pas BSD. Saya telepon anak saya 20 kali dia belum bangun tidur. Bayangin, karena istri saya ini dibuat dari apa gitu ya. Handphone 2 di samping ranjang dia 20 kali lebih. Saya telepon 20 kali, istri saya telepon berapa kali ya. Karena saya harus ke bandara jemput anak saya yang cewek. Waduh, emosi saya luar biasa. Istri saya udah gini, tahan. Saya bilang, ya besok saya mau khotbah, tahan. Aduh, bener saudara. Sopir saya bilang, Pak, sopir saya dan istri saya ingetin, kita bisa loncat jendela kadangnya. Astagfirullah, bendera lewat jendela kayak apa gitu ya. Jadi kebayang gak? Kan dia tinggal di satu tempat yang disebut kondo villa. Artinya ada beberapa lantai dan dia salah satu lantainya. Jadi saya nggak punya akses key untuk masuk ke dalam. Nah kebayang nggak emosi saya seperti apa? Aduh, tahan. Memang jadi gembala tidak gampang. Ya inilah, ya kadang-kadang istri saya bilang ada alasan Tuhan pilih kamu jadi gembala ya. Luar biasa. Bayangin 20 kali saya telepon anak saya tidak diangkat. Akhirnya kita benar cari jalan tikus. Masuk ke rumahnya anak saya. Kita kedor pintu. Jadi kedor pintu nggak dibuka. Akhirnya saya kedor jendela. Jadi ini ruang tamu, ini kamar satu lagi, ini kamar tidur dia. Saya kedor kayak panggil orang apa ya? Tahu nggak orang tagih utang? Tahu ya? Ya begitu. Saya gedor, nggak bangun, gedor. Aduh bener-bener Tuhan ini deh gimana gitu ya. Aduh luar biasa lah gitu. Emosi saya itu luar biasa. Tapi saya ingat rumah itu ada sukacita. Saya ingat besok saya sampaikan sukacita buat saudara. Saya ngalamin duluan gitu loh. Saya harus ngalamin duluan. Akhirnya singkat cerita dia bangun dengan tanpa berdosa. Apain sih Pak di sini? Apain gimana? Janji kan jam 10 makan siang saya mau jemput adiknya di bandara. Terus ditanya apain? Emosi gue naik lagi nih. Bener gak sih saudara? Kebayang gak? Ya kan? Kok apain gitu ya? Aduh saya bilang Tuhan ampunin saya si Rinto ini deh. Saya punya dosa apa gitu ya. Tapi ya sekali lagi saudara ingat. Awal tahun, saya khotbah di sini, rumah harus penuh dengan sukacita. Saya lapar, saya bilang ya udah yuk kita makan. Saya bilang saya ribut sama dia, ya udahlah kita pergi yuk, makan yuk. Cari masalah sama istri saya. Karena kamar dia kan nggak punya pembantu, dia cuma 2 kamar jadi nggak ada pembantu. Dia sering pakai go green. Gitu ya. Istri saya masuk ke kamar mandi dia, buka sandal. Apa yang buka sandal? Pakai aja masuk udah kotor-kotor sekalian, ngotot lagi ke istri saya. Saya juga bilang, waduh sekarang saya dimarahin, sekarang istri saya dimarahin juga. Jadi memang, waduh itu benar-benar emosi saya luar biasa waktu itu. Saya cuma bilang, saya duduk situ kata istri saya, apa yang duduk situ? Ya kita hang emosi tahu. Benar-benar kita hang emosi saya. Coba bayangin, dia udah marahin saya, marahin istri saya. Terus salahnya apa kalau buka sandal masuk kamar mandi, betul nggak? Ya kan, supaya nggak basah kan? Wow, luar biasa. Saudara ingat ya, sharing saya pagi ini, rumah harus penuh dengan sukacita. Ya, rumah itu bicara tentang perlindungan dan ada makanan penuh dengan sukacita. Next point saya mau bicara, apa arti papa? Papa itu 平常有人叫父亲，有人叫爸爸，有人叫ayah, apapun juga. Ya.
Di atasnya itu who. Ini sama. Bapak lihat nggak? Ada covering, ada perlindungan di situ. Bawangnya kan kosong dia bawangnya. Bawangnya ada pah. Seorang papa, tugasnya apa? Lindungi anak istri. Lindungi. Bukan istri dipukulin, istri dikasarin gitu. Saya belajar. Jadi gembala itu saya belajar banyak untuk mengasihi keluarga saya lebih. Ya. Seorang ayah Tuhan kasih tugas untuk melindungi, punya otoritas. Saya pergi sama istri saya ke Jakarta. Saya tidur dari berangkat sampai sana saya bukan tidur. Sio saya kebetulan sio babi. Tahu ya, kalau babi makan tidur. Saya suka. Istri saya nggak bisa tidur. Dia ngoceh di samping saya, ngoceh ini, ngoceh sana. Ya udah saya nanya dengan istri saya. Terus saya kesel juga ya, kenapa dia nggak tidur sih? Tidurnya sakit. Leher belakang tiba-tiba sakit gitu loh. Jadi dia nyender di belakang, dia nasa sakit gitu loh. Terus saya bilang ke sopir saya, ya udah jangan terlalu cepat loh, ibu laki sakit leher gitu kan. Udah gitu, saya bilang, ya udah coba tidur lagi lah. Sakit nggak mau tidur. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya pegang leher istri saya mulai berdoa. Ada kemajuan ya saudara ya, jadi gembala ya. Kalau biasa kalau enggak diapain coba. Nu sih, ya pasti nu apain gitu semalam misalnya nonton drakor misalnya kan. Contoh kan gitu, istri saya suka nonton drakor saudara. Walaupun istri gembala tapi dia juga manusia. Ya, dia suka lah bisa nangis sendiri, ketawa sendiri tahu ya. Di rumah ya kayak gitulah, ya kan. Nah, saya pegang leher istri saya mulai berdoa. Saya doa dengan sungguh-sungguh saudara. Tuhan urapin. Yang pertama supaya dia nggak berisik. Ya saya mau tidur gitu loh, saya mau tidur. Karena berapa ini kan biasa saya punya ritual keluarga. Karena anak saya pulang dari luar, saya itu selalu pengen kumpul sama anak saya. Gitu kan. Jadi saya kerjaan, saya mepet penuh banget. Hari Minggu ini, pokoknya Senin sampai Jumat saya itu penuh banget jadwal saya. Sampai penuh supaya saya ada waktu sedikit buat liburan sama anak-anak saya. Jadi saya itu pengen tidur gitu. Istri saya nggak bisa tidur, ya udah saya temenin. Jadi saya doain istri saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Nggak lama dia tidur, udah tidur. Selesai tidur, terus saya tanya gimana? Aduh enak pisan tidurnya, enak. Puji Tuhan saudara. Ada kuasa otoritas, ada suami untuk istri yang tercinta. Ayo suami-suami, Tuhan kasih otoritas. Tuhan ada masuk itu. Ada perlindungan yang sempurna. Tuhan berikan buat keluarga masing-masing. Pakai otoritas Tuhan untuk keluarga. Itu fungsi papa. Covering bicara. Makanya kenapa kita sebut papa rohani. Dulu almarhum Pak David, saya sebut papa rohani saya. Apa yang dia ngomong saya nurut. Kenapa? Ada covering, perlindungan. Ya saudara, para suami ingat, ada covering. Pada Jumat pertemuan pengerja kemarin di tempat ini, saya bicara tentang apa yang dilepaskan di dunia ini terlepas di surga. Apa kita ikat di sini, terikat di surga. Tuhan kasih otoritas untuk semua yang hadir di sini, khusus untuk orang tua, sebagai seorang ayah. Pakai otoritas Tuhan untuk memberkati keluarga kita masing-masing. Itu yang fungsi seorang ayah. Fungsi seorang ibu. Ini sedikit lebih gawat daripada fungsi seorang ayah. Di samping kiri itu nu itu cewek. Nu haizi. Nu itu cewek saudara, nu. Kalau cowok kan lang haizi, kalau cewek nu haizi, oke?
Di samping ini yang gawat, tahu nggak apa? Mak, kuda, capek seumur hidup, rawat keluarga, cuci masak, lahirin anak, besarin anak. Memang begitu, digabung jadi mama. Jadi kalau berbahagia lah kalau kita cowok lahir sebagai cowok gitu ya, nggak ada kudanya. Ya, nah yang punya yang dilahir sebagai ibu, ya kita bersyukur juga. Peranan seorang istri, dia doa keluarga. Saudara, saya boleh kesaksian saya di sini. Saya ada hari ini karena doa istri saya. Pada saat saya lagi masalah, pada saat saya lagi ada sesuatu, dia yang doanya luar biasa. Dia doa sungguh-sungguh buat saya, dia naik dalam hadirat Tuhan, dia naik ke lantai 2. Saya ingat waktu pertama kali kawin, saya kerja, dia hari doain saya. Dia hari doain saya, dia minta Tuhan urapi supaya saya bisa punya usaha sendiri. Karena dulu saya nebeng di mertua saya. Ya kan, saya dulu punya rumah tapi kayaknya rumah mertua saya lebih bagus dari saya. Saya pindah. Boleh ya? Boleh ya? Jadi puji Tuhan saya punya mertua baik, tapi istri saya lebih baik. Dia doa buat saya sungguh-sungguh. Dia doain saya, selalu doain saya. Dia melahirkan anak dan dia merawat anak. Makanya kalau anak-anak lebih dekat pada mamanya, menurut saya wajar. Kan dia yang lahirin gitu loh, dia yang merawat gitu kan. Dia dengan penuh kasih sayang dan dia korbankan pakai keinginan. Makanya anak-anak saya sekarang udah pada besar, satu udah kerja, satu masih udah tahun ini beres S1, nanti mungkin S2. Ya kan, istri saya bilang, saya udah gak ada kerjaan. Saya bilang, lu pergilah kafe dia hari juga gak apa-apa. Supaya membayar kerugian dia yang dulu. Saya sebut kerugian aja ya. Jadi pengorbanan mungkin ya. Saya bayar pengorbanan dia. Dia bilang, bosan ngopi terus. Coba saya mau kasih tahu sama dia begini. Pengorbanan kamu akan dihargai sama saya sama anak-anak. Bukan masuk untuk suruh istri saya ngopi dia hari. Maksud saya menghargai pengorbanan dia. Waktunya dia menikmati. Saudara punya istri, hormatilah. Supaya istri-istri merasa bahwa pengorbanan mereka, anak-anak harus hormati orang tuanya, terutama ibumu. Karena ada pengorbanan di situ, saudara. Karena dasar 2 poin ini, kita kuat. Waduh saya habis, saudara. Kalau dasar, saya belum bicara tentang anak tapi gak apa-apa. Saya tutup dengan satu industri saya begini. Kalau kita semua menyadari bahwa fungsi rumah itu ada, papa fungsi dengan semestinya, dan ada pengorbanan seorang ibu di situ, itu akan buat keluarga itu kuat. Dan janji Tuhan, kalau keluarga kuat, firman Tuhan mengatakan di tahun 2025, saya buka satu ayat penutup saya, Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Janji Tuhan berbicara di keluarga bahwa aku sendiri hendak berjalan depanmu dan hendak meratakan gunung hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberi kepadamu harta benda yang terpandang dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saya ngundang para imam musik. Saudara, janji Tuhan, kalau keluarga kuat, keluarga diberkati. Keluarga diberkati, apa saudara? Kita bisa melihat jauh ke depan. 2025 jangan khawatir saudara. Banyak bicara, banyak orang prediksi, banyak hal yang terjadi. Tapi saya berdoa tempat ini. GBI Suhat 2 Tuhan bedakan. Kenapa?
Kan ada Tuhan jalan depan kita. Kan ada keluarga yang mendukung gitu loh. Ada mata Tuhan yang sedang melihat kita, apa yang terjadi? Gunung diratakan, saudara. Apa arti gunung diratakan? Kita akan memandang jauh tanpa ada halangan apapun juga. Amin. Kita akan berjalan sama Tuhan, tidak ada hambatan apapun juga. Saudara bisa melihat mana peluang, mana yang namanya kesempatan, mana yang namanya berkat Tuhan. Itu Tuhan kasih, saudara. Janji Tuhan untuk tahun 2025 bahwa Tuhan akan bekerja buat kita, saudara. Dan berkat bangsa-bangsa, berkat yang tersembunyi akan mengalir ke rumah Tuhan. 2025. Ingat pesan saya bahwa keluarga yang kuat adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Hamba mau boleh sharing tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Kiranya Engkau mengetahui setiap doa kami ya Bapa. Engkau membangun keluarga yang kuat di GBI Suhat Tua ini ya Bapa. Keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga yang diberkati, siap diberkati oleh Engkau ya Bapa. Keluarga yang punya kapasitas yang besar. Keluarga yang sepakat, sehati dan berdoa di hadapan Engkau ya Bapa. Maka Tuhan 2025, keluarga ini menjadi keluarga pemenang ya Bapa. Yang selalu mengalami mukjizat demi mukjizat dalam hidup kami semua tempat ini ya Bapa. Ada pengetahuan Tuhan yang sempurna terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kalau Tuhan berjalan dengan kami, siapakah lawan kami? Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk ibadah pada siang ini. Kami hanya berdoa dan ucap syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua diberkati, amin. Ya haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.